Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam semoga masuk surga. Gampang kan masuk surga ya? Cuman jawab salam. Jadi orang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan masuk surga itu paling gampang, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sekarang sudah kita rasakan di kening kita, sujud udah enakan, karpetnya udah ada empukan. Betul apa enggak? Ini yang nyumbang karpet sama dengan orang yang berinvestasi akhirat, ajrun ghairu mamnun, yang mana pahalanya tidak akan terputus-putus. Gampang kan? Yang penting nyumbang. Nyumbang apa enggak? Bisanya nyala masjid, speakernya nyala, tempat wudhunya nyala, listriknya nyala. Ini ada orang yang ngisi token, ada orang yang masukin uang infaknya 2.000 perak. 2.000 pun itu ketika dimasukkan di jalan Allah, maka 2.000 tersebut akan menjadi ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Gampang masuk surga itu. Setiap subuh ada berapa jamaah yang hadir di sini? Ada 100 orang. Bawa 2.000 rupiah. Maka 2.000 rupiah itu masukkan ke dalam kotak masjid. Berarti setiap subuh ada berapa ratus ribu? 200.000. Kalau 30 hari berarti 6 juta rupiah. Nggak bakal kekurangan masjid dari uang 2.000 yang kita kompak dan istiqomah, insya Allah. Maka dana masjid operasional tidak akan pernah kelabakan. Sebulan dari situ saja sudah dapat 6 juta ajrun ghairu mamnun. Maka mudah masuk surga kata Nabi, ilaman aba, kecuali wong sing ora gelem iku loh. Ya, gampang. Subuh 2 rakaat sebelumnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul apa enggak? Baca Quran ketika Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah. Kita menunggu itikaf malam Lailatul Qadar, itu pun berlipat-lipat pahala dari Allah. Ilaman aba, kecuali wong sing ora gelem. Daun salam, daun suji, yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Nggak usah daftar, nggak usah nabung, jawab salam ya. Nah, bener Pak Ustadz, dia karena orang berangkat haji itu ada 4 panggilan. Pertama panggilan Allah. Cirinya apa orang yang dipanggil Allah ke Makkah Al-Mukarramah? Cirinya nggak bakal pulang-pulang lagi ke tanah air. Itu dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata guru saya, malah orang Bima guru saya itu, Syekh Ibrahim Abdul Ghani, muridnya siapa namanya tuh? Ini dipanggilnya Syekh Boa. Syekh Boa berguru kepada siapa yang di Bima itu terkenal tuh ya. Beliau mengatakan ke saya, nggak ada hadisnya ini tapi ini menurut pandangan ulama, orang yang berangkat ke Mekah itu ada juga yang dipanggil oleh Nabi Muhammad. Cirinya apa? Cirinya orang yang dipanggil ke Mekah oleh Nabi Muhammad, setelah pulang dia tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah punya perasaan sedih yang berlebihan. Dia tenang, punya duit tenang, gak punya duit tenang, sehat tenang, sakit tenang saja hidupnya. Kenapa? Karena orang yang dipanggil umroh atau hajinya oleh Nabi Muhammad itu pulang ke tanah airnya menjadi walinya Allah. Dan ciri walinya Allah gak usah banyak-banyak, 2 aja, kan di Quran udah disebutin. Apa tuh cirinya? Ala inna awliya alaihim
Apa tuh dua tuh? Ala inna auliya Allahi. Ingat bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah la khaufun alaihim, dia tidak punya khawatir. Khawatir tuh dengan masa depan. Duh gimana nih, Iran lagi perang, BBM kagak ada. Nggak usah khawatir, udah ada yang ngurus. Ya, aduh gimana nih udah tahun 2026, nanti 2027 bagaimana? 2026 aja belum habis, udah mikir 2027. Kekasih-kekasih Allah tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi, karena mereka yakin apapun yang terjadi itu ketentuan Allah yang terbaik. Itu kekasih Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak punya perasaan sedih yang berlebihan. Sedih, menyesal, kenapa dulu saya nikah sama dia padahal mantan saya sekarang lebih kaya. Tuh, menyesal, nggak usah menyesal. Suami Anda Bu yang sekarang itu pilihan Allah yang terbaik, dan bapak-bapak istri Anda yang sekarang itu juga pilihan Allah yang terbaik. Meskipun bawel, tiap hari ngomel, ya, ibu-ibu suka ngomel apa enggak yang di sini nih? Ya. Jadi kalau ada seorang istri yang suka ngomel sama suami, itu rezeki suami jadi seret. Tuh. Kenapa Pak Ustadz? Suami yang sering diomelin sama istri rezekinya jadi seret? Iya, karena auranya jadi culun. Kelihatan suami-suami yang sering dibentak sama istri itu kalau rapat RT gelisah bawaannya. HP berdering dikit kakinya udah gelisah itu. Wah, bini nelpon lagi. Nah, itu ya. Jadi orang yang suka dimarahin nama istri, wajahnya itu jadi culun. Bagaimana rizki akan datang kalau wajahnya tidak meyakinkan? Ada orang mau naruh tender 5 miliar, pas begitu meeting, lah begini orangnya katanya. Kagak jadi dah, tarik lagi tendernya. Nah ini kenapa? Karena sering diomelin sama istri. Lagian kata Nabi Muhammad, ayyuma mra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anat kullu syai'in tala'at alaihi asyamsu. Siapa perempuan yang suka membentak-bentak suaminya, maka seluruh benda yang terkena sinar matahari akan melaknat dirinya. Na'udzubillah min batu kerikil, daun, semuanya yang terkena sinar matahari melaknat seorang istri yang suka bentak-bentak suami. Tobat ya Bu ya, tobat mulai hari ini ya. Tapi di sini si bapak-bapak kayaknya wajahnya nih ini semua pede semua gitu ya. Berarti istrinya ya solehah ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang tiada terukur, puja yang tiada terhingga, dan puji yang tiada bertepi atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dari nikmat yang bersifat jasmani sampai nikmat yang bersifat rohani. Iman Islam kita ini nikmat yang paling luar biasa. Kenapa? Mubalig, kiai, ulama kalau ceramah mengatakan nikmat yang paling besar adalah iman, ya karena tidak setiap yang lahir ke dunia ini dititipkan iman oleh Allah. Boleh bayinya tadinya suci tapi udah gede-gede ternyata tidak beriman kepada Allah. Nikmat jasmani rata-rata dapat, yang berakal dapat makan, yang tidak berakal bisa tidur, yang berakal juga tidur, yang tidak berakal kawin bahkan tidak pernah hajatan, dan yang berakal juga kawin. Nikmat fisik sama-sama dapat, tidur sama-sama tidur, makan sama-sama makan, kawin sama-sama kawin, tapi nikmat iman tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya kecuali yang benar-benar dipilih oleh Allah. Maka kita tidak pernah minta dulu kepada Allah, ya Allah lahirkan saya sebagai orang mukmin, lahirkan saya sebagai orang muslim. Tidak pernah minta, tapi Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman,
dan beragama Islam. Semoga iman Islam kita ini terus terpatri sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pan itu harapan kita. Nikmat semua kita dapat. Binatang dapat, kita dapat. Jangankan yang berakal, yang tidak punya ijazah, yang nggak pernah sholat, tetap makan dia. Ada bahkan binatang yang nempel di tembok, tangannya pendek, lidahnya kecil, makanannya terbang. Apa tuh namanya? Makan nggak cicak? Makan nggak cicak? Makan. Gimana cara makannya? Nggak punya raket listrik. Tapi nyamuk bisa ketangkep. Itulah namanya rahmat Allah. Allah turunkan rahmat di muka bumi ini. Satu rahmat. Nanti sisanya di akhirat. Maka satu rahmat yang diturunkan oleh Allah bisa memberikan kecukupan bagi seluruh makhluk Allah di dunia. Yang gak berakal aja nempel di tembok, nepok aja nggak bisa. Terus ngambil nyamuknya pakai lidah. Kalau dipikir secara logika, bagaimana cicak itu bisa dapat makan? Kita aja tiap hari beli baygon, beli one push, beli raket listrik supaya bisa nangkepnya nyamuk, bunuhnya nyamuk. Ini sekarang ada binatang yang kecil, tangannya nempel, kakinya nempel di tembok, lidahnya kecil, tapi makanannya terbang, dan itu diberikan makan oleh Allah. Asal apa? Merayap. Kalau diam baik mah enggak katanya. Makanya di nyanyiannya juga diam merayap. Ada ikhtiarnya, itu artinya datang seekor nyamuk. Datang apa dia nyari? Datang. Didatangkan oleh Allah. Sama seperti rezeki kita, seolah-olah kita nyari, padahal mah enggak. Itu mah acting doang, nyari rezeki, padahal rezeki itu didatangkan oleh Allah. Nyari di mana rezeki? Ya, kalau kita tidak diberikan jalan oleh Allah, tidak diberikan sebuah pintu oleh Allah untuk meraih rizki, seberapapun jauh kita berjalan, kita tidak akan pernah ketemu rizki. Nah, Ramadan kemarin 30 hari kita berpuasa, takmil. Kalau di sini mungkin ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'ya. Sini lebarannya hari apa? Sabtu. Sama kayak pemerintah berarti ya? Itu ada aja pertanyaan di TikTok itu ya. Ini katanya malam Lailatul Qadar memihak kepada siapa? Apakah memihak kepada Muhammadiyah atau kepada pemerintah? Lah kita bingung Ustadz juga ya. Katanya di kita ganjil, di Muhammadiyah genap. Muhammadiyah udah lebaran, kita masih puasa. Lalu Lailatul Qadarnya kapan? Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Ini Gen Z yang jawab ini. Ya. Orang-orang anak-anak muda. Akhirnya saya bikin video untuk menjawab pertanyaan itu, tapi tidak secara hukum, tapi secara maknawiyah. Apa Lailatul Qadar? Ya kalau kita dihitung begitu ribet dunia ini. Ya, yang satu genap, yang satu ganjil. Di Indonesia sudah malam, di Mekah masih siang. Orang Indonesia ngaku saya dapat Lailatul Qadar. Lah di Mekah aja masih siang. Lalu bagaimana cara memaknai Lailatul Qadar? Cuman nggak kita bahas pada pagi hari ini karena cerita kita udah lewat. Lailatul Qadar kemarin puasa. Nah, apa puasa ini? Maka kita bawa tema takwa, derajat takwa setelah sebulan kita berpuasa. Kenapa ini puasa berhubungan dengan ketakwaan? Karena berpuasa ini menyadarkan manusia ke titik nol. Manusia itu sebenarnya bahagianya gampang. Manusia itu kebutuhannya sebenarnya sederhana. Yang ribet itu bukan kebutuhan, yang ribet itu bukan kebahagiaan, tapi yang bikin ribet adalah keinginan, hawa nafsu. Makanya orang berpuasa kata Nabi bahagianya gampang banget. Gimana caranya? 5 menit aja menjelang maghrib dia udah mulai untuk bahagia. Begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bahagia nggak dengar adzan? Bahagia banget.
Begitu minum seteguk air mineral saja, nggak usah yang macem-macem, satu teguk air mineral, gluk, alhamdulillah. Betul apa enggak? Artinya kesederhanaan yang didapat ketika Ramadan itu cukup membuat bahagia. Sekarang adzan maghrib dengar juga biasa-biasa aja. Betul apa enggak? Adzan subuh biasa-biasa aja. Ya, tapi Ramadan dengan adzan maghrib bahagia luar biasa. Dimasukin minum seteguk air mineral itu bahagia luar biasa. Apalagi ada kolaknya. Ada lagi es campur, berlebihan itu mah. Apa baik dibeli itu kalah juga sama hawa nafsu. Biasa aja Ramadan, biasa bukanya sama kayak kita makan biasa, cukup. Yang bergizi MBG juga cukup. Ya, makanan bergizi, makan tuh yang manis, kemudian proteinnya dimakan. Apalagi tuh yang nasi tuh namanya apa? Karbonya dimakan, jangan banyak-banyak tapi ya. Nah, makanya juga jangan banyak-banyak. Lalu sholat tarawih, dengan kekhusyuan sholat tarawih kita itu belajar konsentrasi. Ada juga DKM yang kesel. Saya kesel sholat tarawih di sini. Anak-anaknya pada ribut mulu. Sholat saya nggak bisa khusyuk. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang suka kesel kalau di masjid banyak anak-anak ribut? Ada. Dan dia mengaku tidak bisa khusyuk gara-gara anak-anak? Ada. Justru sholat itu mengajarkan kita untuk berdamai dari dalam, meskipun di luar terjadi keributan. Nah, kalau kita menuntut di luar harus sunyi baru kita bisa khusyuk, hidup yang mana yang bisa dipilih? Betul apa enggak? Masalah terus datang kepada kita, betul? Problem terus tidak berhenti-henti dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nunggu adem lalu kita bersyukur, nunggu kita tenang baru bisa khusyuk, itu sama saja sholat kita gagal. Justru semakin anak rame, semakin kita harus khusyuk. Allahu Akbar. Bodoh amat katanya itu. Itu orang yang hebat khusyuk tuh nggak usah menuntut kesunyian dulu, tapi dia bisa mengendalikan dirinya meskipun dunia dalam keadaan ribut. Makanya semedinya orang Islam bergerak, beda dengan yang lain. Yang lain ada yang diem bebel gedeg, ya tapak gitu ya, sama di menenangkan diri. Islam ini cara menenangkan dirinya bergerak. Supaya apa? Supaya kita dalam keadaan berdiri tetap bisa tenang, dalam keadaan ruku tetap bisa tenang, dalam keadaan sujud tetap bisa tenang. Artinya ketika kita beraktivitas di luar sana, kita tidak pernah terganggu, pikiran kita tidak pernah terdistraksi oleh perkara-perkara yang di luar diri kita. Karena sholat mengajarkan kita mengontrol diri kita sendiri. Yoh, katanya di sini mestinya ribut baik, kagak bisa khusyuk pisan sholatnya. Ya jangan menuntut menjadi sunyi lalu kita jadi khusyuk, tapi kita khusyuk meskipun di sana ribut, kita tetap merasakan kenikmatan ibadah. Betul apa enggak tuh kayak gitu tuh? Ya karena apa? Karena dunia ini juga tidak bisa kita kontrol. Dunia ini terjadi begitu saja, ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita menuntut dunia harus sesuai harapan, hidup harus sesuai dengan keinginan, nggak bisa. Tetap akan ada masalah dan problem yang diturunkan oleh Allah. Nah, sholat ini mengajarkan walaupun kita banyak masalah, tapi batin kita tetap dalam keadaan tenang. Maka ciri takwa yang pertama setelah Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudahkah merasakan ketenangan? Apa malah ruwet nih habis lebaran nih? Biasanya ketemu 5L, lemes, lesu, letoy, letih, ludes gitu kan. Apanya yang ludes Pak Ustaz? Duitnya. Habis pulang kampung 4 hari aja THR udah habis. Pulang ke sini gigit jari. Ya, apakah sudah merasakan ketenangan? Ini indikator dari orang yang mendapatkan derajat ketakwaan ketika bulan suci Ramadan.
Maka tarawih itu mengajarkan kita konsentrasi dengan banyaknya rokaat, dengan banyaknya gerakan. Itu mengajarkan kita selaras antara cipta, rasa, dan karsa, antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itulah sholat. Makanya sekarang pemerintah di sekolah-sekolah itu menggelar sebuah strategi pendidikan. Apa namanya? Namanya deep learning. Gak tahu bahasa Inggrisnya gimana dah. Namanya apa? Deep learning. Apa deep learning? Ada 3 pilar dalam deep learning. Pertama, harus mindful. Apa mindful tuh? Bahasa Inggris semua ini. Padahal orang Indonesia ya. Apa mindful? Mindful itu hadirnya rasa. Kalau sholat namanya khusyuk. Jadi belajar itu hadir kesadaran kita, hadir pikiran kita, hadir perasaan kita. Itu namanya mindful. Sholat itu kalau dalam agama Islam namanya hudurul qalbi. Perasaannya hadir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa dalam deep learning? Yang kedua adalah mindful. Apa mindful? Meaningful itu adalah bermakna, punya value, punya nilai yang positif. Yang ibadah kita laksanakan selama bulan Ramadan, ada nggak nilainya dalam perubahan diri kita? Bapak-bapak baca Quran 30 juz segelondong, ada nggak dampak positif dalam perubahan diri kita? Jangan jauh-jauh. Yang pertama, perubahannya ada nggak dalam pola pikir kita yang tadinya pikirannya penuh dengan pikiran negatif, akhirnya menjadi orang yang berpikir positif. Karena kita dimulai dari pikiran. Hidup kita dimulai dari pikiran. Kalau cara berpikirnya salah, maka akan salah berucap. Kalau pikirannya salah, akan salah bersikap. Itulah awalnya dari pikiran. Semua didorong dari pikiran. Ada dulu di Bandung, anak Bekasi main ke Bandung pakai baju oren. Tiba-tiba digeruduk, digebugin, diinjek sampai patah ini tulang apa namanya nih? Tulang iga. Iga apa sih ini iga mah? Pindah ke sini, tulang rusuk. Tulang rusuknya patah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal anak yang pakai baju oranye itu tidak sedang menebar permusuhan, tidak mengacungkan jari tengahnya, tidak ngalelewe. Apa ngalelewe itu ya? Meledek. Tidak sedang mengeluarkan ujaran kebencian, tapi ujug-ujug digeruduk, digebugin. Kenapa? Ada salah dalam pikiran seseorang. Itu musuh yang oren tuh. Yang oren tuh pengacau. Padahal tidak, lagi jalan di atas trotoar. Tapi karena pikiran yang salah, akhirnya bertindak yang salah. Itu awalnya dari pikiran. Dan semua berawal dari pikiran semuanya. Dan kabar buruknya, apa yang sudah masuk ke dalam pikiran itu nggak bisa dihapus. Tuh coba. Makanya masukkan ke dalam pikiran hanya hal-hal yang positif. Kalau pikirannya negatif, nanti semuanya ke bawah negatif. Ucapan negatif, sikap negatif, prasangka negatif, kemudian perasaan jadi negatif. Kalau pikirannya tidak diolah dengan baik selama bulan Ramadan, maka dia keluar dari Ramadan tidak berubah jadi pribadi yang lebih baik, akan bahkan sama dengan pribadi sebelumnya dan lebih naas lagi, lebih buruk daripada sebelumnya di tahun-tahun yang kebelakang. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama yang dirubah adalah mindset. Mindful, meaningful, kebermaknaan kita. Kalau kita mengartikan hidup adalah jalan yang terbaik dari Allah, maka kita akan berucap Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Apapun kondisinya, mau hujan, mau panas, tetap itu kebaikan dari Allah. Tapi orang mindsetnya salah, ya hujan. Begitu panas, ya panas. Jadi banyak mengeluh. Kalau pikirannya belum diperbaiki, semuanya akan terasa jadi sempit. Maka yang pertama yang diperbaiki adalah pola pikir. Nah, Ramadan kemarin mengajarkan kita dengan tadarusnya supaya pola pikir kita tertata. Dengan puasanya supaya pola pikir kita tertata. Kalau pola pikirnya sudah tertata dengan baik, maka seluruh tubuh kita akan berlaku dengan baik. Tadi juga saya katakan, kabar buruknya apa yang sudah masuk ke dalam pikiran tidak bisa dihapus selama-lamanya. Bapak Ibu tahu nggak buah semuru kutuk? Nggak tahu.
Buah apa tadi katanya? Tahu nggak? Belum pernah tahu. Buah semuru kutuk itu luarnya kayak semangka. Kayak apa? Dalamnya kayak melon. Itu namanya buah apa? Semuru kutuk. Luarnya kayak apa Bapak Ibu? Semangka. Dalamnya kayak apa? Melon. Coba dicari di HP. Sampai kuotanya habis juga nggak bakal ketemu. Coba ke pasar induk Cibitung, dari pintu ke pintu cari buah semur kutuk nggak bakal ada. Buah apa namanya? Luarnya kayak apa? Semangka. Dalamnya kayak apa? Melon. Karena nggak ada, saya mohon hapus dari pikirannya. Ya ngapain nyimpen sesuatu yang nggak ada? Menuhin memori aja. Saya kasih 5 detik dah. Saya hitung dari sekarang. Ilangin dari pikirannya, oke? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah udah hilang ya. Yang ngomong hilang pasti bohong. Semuru kutuk. Semuru kutuk kayak apa luarnya? Semangka. Dalamnya kayak melon, nggak bisa. Dan anehnya pikiran itu tidak bisa dibilang jangan. Jangan mikirin utang, muncul utang. Betul apa enggak? Saya coba perintahkan Bapak Ibu, jangan pikirkan gajah. Nongol gajahnya di pikiran, betul apa enggak? Iya, makanya ada nyanyian-nyanyian cinta tuh begitu. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Emang begitu. Karena pikiran itu tidak bisa diperintahkan dengan hal jangan. Justru ketika dia dikatakan jangan, dia muncul. Maka pikiran itu disadari. Kalau orang pikirannya sudah baik, insya Allah segalanya jadi baik. Disinilah ada orang yang berpikir bahwa semua yang terjadi adalah kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada kisah, ini kelamaan nggak ngajinya ya? Kelamaan ini mah. Surup sampai jam berapa itu? Nah, ini ada minum ini kan ada kayaknya. Gini ya Bapak Ibu, dulu ada cerita seorang raja yang punya ajudan. Ya, raja punya ajudan, ajudannya selalu bilang begini, "Raja, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Waduh, kata raja, "Iya." "Hei, ajudan, ambilkan saya jubah." "Siap raja, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Ngomong mulu. Diambilkan jubahnya, dipakaikan. "Siap raja, saya pakaikan jubahnya, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Ini orang ngomong mulu nih, Allah Maha Baik. Akhirnya pada suatu ketika ajudan ini selalu dibawa bapak-bapak dan ibu-ibu. Rajanya punya hobi berburu. Kalau bapak-bapak hobinya apa nih? Ada yang hobinya mancing, ada? Kalau hobinya mancing tuh nggak bisa maju. Ya, kecebur benar. Ya. Ada raja hobinya berburu, akhirnya dia berboncengan dengan ajudannya. Masuklah dia ke wilayah hutan dan ada tulisan di dalamnya, hutan terlarang. Ini saya singkat ceritanya nih ya. Setelah dia baca hutan terlarang, kata ajudannya, "Raja, jangan masuk." "Kenapa?" "Itu ada tulisannya, hutan terlarang." Kita masuk saja." Akhirnya kata raja, masuk ke dalam hutan, ternyata ada seekor harimau yang besar. Dan harimau itu menerkam seorang raja, bergulat dengan seorang raja, dan raja tersebut memenangkan pertarungan, tapi ibu jari raja tersebut kegigit sama seekor harimau dan putus ibu jarinya. Berdarahlah itu raja, dan si ajudan buru-buru mendekat, menyobek kain bajunya, mengikatkan ke tangannya raja, dan sambil berkata, "Raja, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Ditempeleng itu bocah. Prat, ditempeleng. Kemudian kata raja, "Allah Maha Baik dari mana? Buktinya hari ini ibu jari saya hilang." "Oh siap raja, Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah." Masih aja ngomong Allah Maha Baik. "Kamu saya penjara nanti di istana." Akhirnya raja itu pulang dengan ajudannya. Ajudannya dipenjara oleh raja karena ngomong terus Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Akhirnya setelah beberapa bulan raja sembuh. Maaf Bapak Ibu, sembuh itu bukan nongol lagi jempolnya ya. Sembuh itu kering lukanya. Akhirnya raja itu karena ajudannya di penjara, raja berburu sendirian. Ada lagi di situ tulisan hutan terlarang, dan raja itu kekeh masuk ke dalam hutan. Bukan harimau yang ditemui, tapi ternyata orang-orang primitif.
yang suka menumbalkan manusia. Ditangkaplah itu raja, diikat di sebuah pohon dan dipanggillah kepala sukunya. Wahai kepala suku, kita mendapat persembahan untuk dewa nanti malam. Setelah itu kepala sukunya datang. Wah, bagus ini. Ditepuk-tepuk rahangnya kuat. Ya seorang raja. Ditepuk pundaknya bidang, kekar badannya. Tapi begitu dicek ibu jarinya nggak ada. Loh, bagaimana dewa akan menerima persembahan kita sementara dia orang tidak sempurna, dia tidak punya ibu jari, meskipun badannya kekar, rahangnya tegas, tapi tidak punya ibu jari, nggak bisa. Raja tidak akan menerima persembahan kita. Kayak kita kurban harus sempurna, kambingnya itu pun manusianya harus sempurna. Akhirnya dilepaskan itu raja gara-gara ibu jarinya putus. Raja itu pulang naik kuda sambil berkata, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Begitu sampai di istana, keluarkan ajudan saya. Dikeluarkan ajudannya girang bukan main. Tahu girang nggak? Bahagia. Allah, alhamdulillah ya Allah, raja, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Kata raja, benar apa kata kamu? Wah, raja kenapa nih? Tersadar dengan apa nih? Pikirannya sudah bagus nih, pikirannya positif. Ya, seandainya dulu ibu jari saya tidak putus, saya mati hari ini. Emang ada kejadian apa raja? Saya ditangkap kaum primitif dan akan dijadikan tumbal oleh mereka. Tapi gara-gara ibu jari saya putus, saya tidak jadi mati. Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Itu tapi buat saya, kata raja. Buat kamu tidak, karena kamu di penjara. Hai raja, Allah pun baik kepada saya. Saya di penjara, itu pun bentuk kebaikan Allah kepada saya. Apa kebaikan Allah yang kamu terima? Kalau saya tidak di penjara, raja berburu, apakah saya tinggal di istana? Nggak bakal. Pasti ikut raja. Kalau raja ketangkep, saya ketangkep apa enggak? Ketangkep. Kalau raja diikat, saya diikat tidak? Diikat. Raja lolos karena tidak punya ibu jari. Bagaimana nasib saya? Maka di penjara pun itu adalah bentuk kebaikan Allah kepada saya. Maka di dunia ini tidak ada perkara yang batil. Di dunia ini tidak ada perkara yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Hatta ba'udotan, sampai seekor nyamuk pun itu ciptaan Allah, tidak sia-sia Allah ciptakan. Buktinya gara-gara ada seekor nyamuk, itu pabrik obat nyamuk menghidupi ribuan manusia. Betul apa enggak? Pabrik Baygon berapa ribu karyawannya. Pabrik One Push berapa ribu, Hit berapa ribu, pabrik obat nyamuk berapa ribu, dihidupi gara-gara ada seekornya nyamuk. Kalau tidak ada, mungkin nggak ada pabrik obat nyamuk. Dan lebih anehnya di Indonesia itu udah tahu obat nyamuk masih ditulis jangan diminum. Kenapa tuh? Orang kan udah tahu itu obat nyamuk, tapi kenapa ada tulisan jangan diminum? Apakah orang Indonesia sebodoh itu? Pengen minum obat nyamuk? Ya, itulah artinya. Ya, negara kita ini obat nyamuk aja masih harus ditulisin jangan diminum. Tong sampah aja harus ditulisin tempat sampah. Padahal dilihat aja udah tahu orang. Tapi tetap harus ditulis tempat sampah. Dan itu pun ketika ditulis tempat sampah, orang masih buang sembarangan. No, itu dari pola pikir itu ya. Maka Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Ketika Ramadan sudah selesai, kita beribadah di dalamnya, ada insight yang harus kita dapat, ada ilmu yang harus kita renungkan. Apa? Kesabaran, kenikmatan yang sederhana. Dan kita hidup setelah Ramadan itu meniti kehidupan yang lebih tenang. Bukankah kita sudah terbiasa menahan haus dan lapar? Kenapa sekarang kita tidak biasa? Padahal sudah dilatih sebulan. Perjuangan itu bukan bulan Ramadan. Justru Ramadan itu ring latihan. Kayak Mike Tyson mau main tinju itu lagi latihan sebulan. Nah, tinjunya setelah Ramadan. Kita di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi, ketika bulan Ramadan datang setan dibelenggu katanya. Kenapa sampai dikatakan begitu? Karena Allah ingin mengatakan kepada kita, ketika kamu berbuat maksiat, ketika kamu berbuat kesalahan, maka jangan cari kambing hitam, tapi lihatlah dirimu sendiri. Maka Ramadan itu murni kita disuruh mengkaji diri kita sendiri. Nggak usah nyalain setan sama iblis.
Baru sekarang setelah hilalnya bulan Syawal datang, iblis berpidato di hadapan junuduhu, di hadapan para tentaranya. Hei para tentaraku, Ramadan sudah selesai. Sekarang godalah umat manusia yang sudah dibersihkan dosanya oleh Allah. Kita nodai kembali hatinya, kita nodai kembali pikirannya, kita nodai juga sikap-sikapnya. Dengan apa? Ladzatud dunya, dengan kelezatan dunia. Yang kedua, biladati syahwat, dengan kelezatan syahwat. Waladati ta'am, dan kelezatan makanan. Terlena lagi. Udah makan enak lagi, makan sembarangan lagi. Akhirnya setan yajri majrod dam. Setan mengalir lewat aliran darah. Nah ini derajat ketakwaan setelah sebulan kita berpuasa. Apa indikator pertama? Indikator pertama, pola pikir kita menjadi lebih baik. Katakan dalam hati, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Maka kita hidupnya tenang. Hanya soal waktu bapak-bapak. Jangan begitu diuji sekarang kita pengen tahu hikmahnya detik ini juga. Enggak, kan raja juga tadi berbulan-bulan baru tahu hikmahnya. Oh, hikmahnya jempol saya hilang karena nanti bakal ketangkep sama orang primitif, dan Allah selamatkan saya dengan menghilangkan ibu jari saya. Itulah cara berpikir orang beriman. Tapi kalau orang hatinya kafir itu koper itu tertutup dari hidayah, tertutup dari cahaya Allah, maka apapun yang terjadi, padahal nikmat di hadapannya, dia akan mengatakan ini nggak enak, ini nggak seru, ini nggak nikmat. Itu orang yang hatinya tertutup. Makanya orang yang mengingkari nikmat Allah disebut kufur nikmat, seperti kaum Bani Israel yang diingatkan oleh Allah, ya Bani Israil uzkuru. Nah, uzkuru, apa yang diingatkan oleh Allah? Ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kata Allah, ya orang Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Orang Bani Israel itu Pak cerdas, sedikit tapi mengendalikan politik dunia, sedikit tapi mengendalikan ekonomi dunia, cerdas akalnya, ganteng orangnya, kuat badannya. Itu kaum Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, bahkan kata Allah mengatakan, dan aku unggulkan kalian di atas umat-umat yang lain. Ai fi zamanihim, tapi pada zaman mereka. Sekarang sudah ganti. Yang baik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat khairu ummah, gitu tuh ayatnya. Ada yang hafal nggak? Bantuin saya dong. Ya, umat Nabi Muhammad itu dikeluarkan oleh Allah sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Ternyata yang terbaik pas dilihat, wah banyak mengeluh juga nih orangnya nih. Ya kayak tadi ya, udah mah umurnya pendek, badannya pendek, dan juga suka mengeluh. Itulah umat Nabi Muhammad. Makanya Allah kasih bonus bulan Ramadan dan adanya Lailatul Qadar supaya bisa membandingi ibadah umat yang terdahulu yang 40 meter ukurannya, yang umurnya 1000 tahun, 500 tahun. Lah kita umur 40 tahun, 50 udah pada pegel badan. Ya, duduk sedikit kesemutan, bener apa enggak? Oh, asam urat ya. Makan emping langsung nyutan. Makan jengkol, makan pete langsung sakit. Itu kita umat Nabi Muhammad ya. Maka oleh Allah diberikan keistimewaan bulan suci Ramadan. Mestinya bulan Ramadan kemarin membawa kita kepada ketenangan. Apalagi yang kedua indikator dari ketakwaan. Ketakwaan yang kedua indikatornya secara fisik kita menjadi rajin ibadah. Yang tadinya bulan Ramadan doang, sekarang mah subuh di luar Ramadan juga penuh. Alhamdulillah. Itu efek daripada ibadah kita bulan Ramadan. Lah kalau bulan Ramadan hilang terus kita juga menghilang dari masjid, sama aja itu mah. Berarti cuman ikut euforia bulan Ramadan, tidak berdampak kepada diri sendiri. Lihat
Yang tadinya nggak pernah ke masjid, begitu merasakan ibadah pada bulan suci Ramadan, enak juga ke masjid ya, ke masjid lagi. Nah ini berdampak positif pada dirinya. Duh, sedekah ternyata enak juga ya. Ketika bulan Ramadan saya sedekah 2.000 setiap subuh, nikmatnya luar biasa. Ya ini adalah dampak dari bulan Ramadan. Maka ciri yang kedua orang bertakwa adalah secara fisik sudah terlihat ibadah. Apa yang ketiga? Dampak daripada yang ketiga, dia sudah baik secara sosial. Yang tadinya musuhan antar gang, sini ada musuhan antar gang, ada? Jangan ada di sini. Udah pensiun masa masih musuhan baik? Mau dibawa sampai kapan itu permusuhan? Dendam itu kalau dibawa di dalam hati, terus ke bawah sampai mati, jadi syafaat apa tidak? Enggak kan? Jadi emas enggak? Enggak, buat apa dendam disimpan lama-lama? Sudahlah, cukup sebulan aja, udah kelamaan itu juga ya. Dendam yang kesumat, kebencian, kekecewaan kepada orang lain, menyimpan sebuah permusuhan, iri, dengki, buang sajalah. Kalau dia datang kembali, kita ucapkan, kamu iri, boleh datang 5 menit saja dalam diri saya, setelah itu kamu keluar dalam diri saya. Tuh caranya ya Pak ya. Apa Ustaz gak pernah iri? Wah dulu saya Pak, dulu itu orangnya saya itu egonya tinggi. Kalau ada orang nyinggung saya sedikit, saya marah Pak. Tapi sekarang alhamdulillah biasa-biasa saja lah. Ya silakan Bapak singgung saya dah. Ya. Saya itu egonya gede, adu-adu ego terus. Makanya egosentrik. Saya turunkan ego saya. Oh lebih tenang, lebih sehat. Saya sakit 2 tahun setengah. Ya sakit 2 tahun setengah, lemes. Pernah lumpuh. Bukan kakinya doang, lumpuh seluruh tubuh. Ya diperiksa sama dokter, sehat-sehat semua. Ternyata hatinya yang sakit Pak. Karena apa? 70% sakit kita itu dipengaruhi dari pikiran dan perasaan. Pikirannya bahagia, pikirannya enjoy, hatinya senang, hatinya luas, maka kita pun akan diberikan kesehatan oleh Allah, jasmani dan rohani. Sembuh seketika. Saya juga nggak tahu sembuhnya gara-gara apa. Ya gara-gara itu kata guru saya, ikhlas. Tenang. Kalau kamu tidak dihargai oleh orang lain tapi kamu sudah maksimal dalam bekerja, katakan dalam dirimu, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Orang lain juga nggak punya pahala kok yang diberikan kepada kita. Betul apa enggak? Kita pengen diapresiasi oleh orang. Jangan ngarep terlalu besar ekspektasi kita kepada orang. Orang pun adalah manusia yang lemah di hadapan Allah. Betul apa enggak? Ketika kita tidak dihargai, tenang. Wa kafa billahi syahida. Allah, cukupkan Allah saja yang menjadi saksi dalam kebaikan saya. Jadi tenang. Dulu mah saya kalau nggak diapresiasi sedikit langsung marah saya. Ente nggak tahu terima kasih sama aneh. Walah, udah banyak penyakit dah udah. Makanya setelah saya sadar, setelah saya dibimbing oleh guru saya, udahlah yang kayak gitu-gitu buang, iri buang, dengki buang, idmarul adawah, menyimpan dendam buang. Nggak bakal jadi emas, nggak bakal jadi syafaat di akhirat. Ketika kamu bawa mati, justru itu akan menjadi beban di akhir. Udah buang sedikit-sedikit, tapi lumayan Pak itu. Apa namanya, latihannya luar biasa itu. Kelojotan kita, buang dendam, buang benci, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain bapak-bapak dan ibu-ibu, justru untuk kesehatan diri kita sendiri. Orang yang sering memaafkan kesalahan orang lain seperti Rasulullah, maka hatinya menjadi lapang. Ketika hatinya lapang, maka inna ma'al usri yusra. Dia ketika datang kesulitan udah bareng dengan kemudahan. Syaratnya apa? Syaratnya balik ke ayat 1, alam nasyrah laka sadrak, maka akan muncul inna ma'al usri yusra. Tapi selama hati kita sempit, jangan harap inna ma'al usri yusra. Karena kesempitan yang datangnya bareng dengan kemudahan itu ketika hati kita lapang. Begitu sempit datang, ketika hati lapang langsung mudah. Betul apa enggak? Saya contohin nih, terakhir nih, udah suruk kan ya. Ini bapak-bapak, ada orang takut tikus ketemu di kamar mandi yang ukurnya 1 meter kali 1 meter. Kira-kira bagaimana ekspresinya? Wah, bisa loncat dia. Orangnya loncat, tikusnya loncat. Orangnya gerabagan, tikusnya juga gerabagan. Kenapa? Ada orang lagi yang sama, tikusnya sama, tapi tempatnya beda. Ketemunya di lapangan bola. Bagaimana reaksinya kira-kira yang takut tikus itu? Apakah akan loncat seperti di kamar mandi? Tidak, paling geli tikus gitu ya. Kenapa? Apa bedanya? Orangnya sama, tikusnya sama. Yang beda apa? Yang beda adalah kelapangan medannya.
tadi ketemu di tempat yang sempit justru akan lebih histeris, lebih reaktif. Tapi kalau ketemu di lapangan yang luas akan lebih tenang. Begitupun hati, masalahnya datang sama, tapi kalau di hati yang sempit akan lebih besar rasanya dibanding orang yang punya hati lapang. Disinggung sedikit marah bawa golok orang yang hatinya sempit, betul apa enggak? Ente nggak tahu siapa gua, ha? Gua pensiunan ini nih, letnan nih, ha? Dia akan emosional. Tapi orang yang hatinya luas, dah bagen, pujian dan cacian sama-sama suara yang tidak ada pengaruhnya dalam perasaan saya. Saya contoh ini bapak-bapak dan ibu-ibu nih, penutup ya. Bahagia nggak? Dengerin ini bahagia nggak? Bahagia nggak? Oh biasa aja ya. Sekali lagi, sedih nggak? Biasa aja ya. Itu sama suara, pujian suara, cacian suara. Maka Nabi Muhammad dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, biasa-biasa saja. Karena tujuan hidupnya bukan untuk meraih pujian dan untuk menghindari cacian. Nabi Muhammad tujuan hidupnya ilallah minallah, dari Allah kepada Allah, libtigo imardotillah, yang dituju hanya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mentalitas Nabi Muhammad SAW sebagai ciri ketakwaan kita. Takwa itu kalau sudah menancap dalam diri kita, kita tidak pernah terkontaminasi dengan keadaan. Dia ajeg, mantep, istiqomah kepada Allah. Nah mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Silahkan, beberapa indikasi tadi atau ciri-ciri tadi sudah adakah dalam diri kita, atau justru masih belum ada? Kalau belum ada, latihan lagi ya, latihan lagi. Karena Ramadan cuma latihan. Inilah perang yang sesungguhnya ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Dan ditutup Ramadan itu dengan Syawal, saling memaafkan. Legowo lah punya hati, luaslah punya hati, luas punya pikiran. Maka insya Allah, Allah turunkan cahaya barokah kepada kita, cahaya rahmat kepada kita, cahaya ampunan. Bahkan kata Allah di 10 terakhir pun mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, itskun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Apa artinya? Dibebaskan dari segala penyakit hati yang menyiksa, iri, dengki, hasud, takabur, ujub, itu semua sudah dihapuskan kalau puasa kita berhasil pada bulan suci Ramadan kemarin. Apakah ada pertanyaan? Insya Allah nggak dibuka pertanyaan, cuma nanya doang. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Allahumma fiqil aqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.